lahir pada zaman Raja Fir'aun di Mesir. Suatu malam, Fir'aun bermimpi melihat istananya terbakar dan yang selamat hanya kaum Bani Israel. Menurut para ahli sihir Fir'aun, mimpi itu berarti akan muncul seorang anak yang nantinya akan merobohkan kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Maka ibunda Musa yang bernama Yukabat binti Kohat dan ayahnya Imran segera mengambil sebuah kotak untuk membaringkan bayinya agar terhanyut daripada harus dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dengan berat hati dilepasnya bayi Musa di sungai, ia berharap bayinya akan ditemukan oleh orang lain dan dirawatnya. Anakku, ibu tak tega melepasmu, tetapi ibu lebih sedih jika ketahuan Fir'aun. Semoga orang yang menemukanmu akan merawatmu, nak. Tak disangka sungai tersebut mengalir ke dalam istana Fir'aun, di mana Siti Asia, istri Fir'aun yang tidak dikaruniai anak, melihat sebuah kotak dan mengambilnya. Terkejutlah Asia setelah melihat seorang bayi mungil sedang tersenyum kepadanya. Siapakah bayi ini? Mengapa ada di dalam kotak ini? Lalu Asia menghadap Fir'aun dan berniat akan merawat bayi Musa. Fir'aun pun yang mendengar penemuan bayi Musa merasa gusar dan tidak setuju karena ada bayi di istananya, karena khawatir mimpinya akan menjadi kenyataan. Siti Asia dengan lemah lembut terus merayu Fir'aun agar diizinkan merawat bayi Musa. Yang mulia, jika kita rawat bayi ini baik-baik, tidak mungkin kelak ia akan membahayakan kedudukan baginda. Tidak, jawab Fir'aun lagi. Tuanku, saya berjanji akan merawat dan mendidiknya dengan baik, sehingga kelak ia akan menjadi pendukung Tuhanku. Siti Asia tak putus asa terus merayu dengan lemah lembut. Pada akhirnya, Fir'aun pun mengizinkannya untuk merawat bayi tersebut dan diberi nama Mu, artinya air, dan Sa, artinya ditemukan di tepi sungai Nil. Semakin hari Musa tumbuh besar, dan pada saat Musa menunjukkan pertentangannya terhadap Fir'aun dan rakyatnya yang sudah terang-terangan berkali-kali meluruskan mereka ke jalan yang benar, namun Fir'aun dan pengikutnya tetap ingkar. Maka suatu hari diundanglah para tukang sihir untuk mengadu sihir dengan Nabi Musa. Pada awalnya para tukang sihir mendatangkan ribuan ular. Masyarakat yang hadir pun merasa ngeri dan bersorak-sorak atas kehebatan para tukang sihir. Tibalah giliran Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika tongkatnya berubah menjadi ular besar yang menghabiskan ribuan ular milik penyihir. Melihat pertandingan yang demikian hebat, banyak yang bersujud mengikuti ajaran Nabi Musa termasuk para tukang sihir. Fir'aun merasa kecewa dan marah atas kekalahannya. Maka Nabi Musa dan pengikutnya diburu untuk dimusnahkan. Nabi Musa yang menyadari situasi sudah tidak aman, segera mengajak pengikutnya untuk pergi meninggalkan Mesir menyeberangi Laut Merah. Tentara Fir'aun terus memburunya. Ketika tiba di Laut Merah, Nabi Musa dan pengikutnya berhenti karena tidak tahu harus kemana lagi melanjutkan pelarian. Pada saat yang genting tersebut, tibalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyabetkan tongkatnya ke dalam air Laut Merah. Maka terbelahlah lautan memberi jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Pada awalnya Fir'aun bimbang untuk terus mengejar, namun akhirnya Fir'aun memutuskan untuk mengejar melewati jalan di tengah laut. Ketika Fir'aun dan pasukannya berada di tengah laut, Nabi Musa dan pengikutnya sudah berada di tepi laut. Maka Allah memerintahkan laut untuk menutup kembali, sehingga yang terjadi adalah Fir'aun dan pasukannya yang masih berada di tengah jalan pun ditenggelamkan oleh Allah dalam keadaan yang tidak beriman. Jasadnya sampai sekarang masih ada di Museum Mesir. Subhanallah.
Nabi Musa hidup selama 120 tahun. Mari kita ambil tauladan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا